Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hendra dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana awal mula kami dari tim KWU D4 TMP membuat proposal bisnis. Jadi Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Tak bisa dipungkiri bahwa sumber daya manusia juga banyak dan terus meningkat setiap tahunnya. Sumber daya manusia yang terus meningkat akan mempengaruhi sektor ekonomi negara. Hal ini harus menjadi sorotan negara jikalau sumber daya manusia meningkat ini tanpa adanya suatu inovasi yang dapat menunjang majunya Indonesia. Salah satu faktor menunjang ekonomi Indonesia terletak pada usaha mikro, yaitu UMKM. Menurut Badan Pusat Statistik BPS, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu atau bisa kita sebut dengan UMKM, mencapai 64 juta. Angka tersebut mencapai 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Nah, selama pandemi COVID-19 ini, sektor UMKM paling terdampak. Banyak dari pengusaha yang harus gulung tikar dan mem-PHK sejumlah karyawannya. Nah, pada saat masa resesi ini, pandemi sangat-sangat berdampak pada tatanan ekonomi Indonesia. Kita butuh inovasi. Nah, kami di sini menawarkan satu inovasi, yaitu solusinya bagaimana caranya UMKM bisa bangkit kembali. Nah, kita punya Go UMKM. Apa sih Go UMKM? Go UMKM yaitu dibuat bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia dengan cepat dan signifikan. Go UMKM adalah suatu platform digital atau marketplace yang bertujuan sebagai wadah UMKM Indonesia. Tidak hanya sebagai tempat jual beli online, Go UMKM bisa merangkap sebagai komunitas untuk konsultasi UMKM di seluruh Indonesia. Belum adanya sebuah platform digital marketplace yang khusus untuk UMKM Indonesia membuat aplikasi ini unggul daripada yang lainnya seperti Shopee, Blibli, Tokopedia. Aplikasi tersebut masih ada campur tangan produk-produk luar sehingga daya saing UMKM sangat kecil untuk dilihat oleh masyarakat Indonesia. Maka dengan hadirnya aplikasi dan ide yang kami buat, kami harap dapat menggebrak perekonomian Indonesia. Untuk dilihat oleh masyarakat Indonesia. Maka dengan hadirnya aplikasi dan ide yang kami buat, kami harap dapat menggebrak perekonomian Indonesia. 3. Sumber daya. Usaha ini kami bangun dengan teruju pada sumber daya manusia dan teknologi pada saat ini. Dengan adanya usaha ini dapat menambah pendapatan UMKM di Indonesia. Dalam usaha ini membutuhkan sumber daya yang mampu atau ahli dalam bidang tersebut. Yang dimaksud ialah SMK, D3, D4 atau S1, jurusan teknik informatika atau setara. Bisnis kami sudah dibagi tugas dan tanggung jawab sesuai ahlinya masing-masing. Di dalam menganalisis sumber daya, kami membagi beberapa bagian yang terdiri dari General Manager, Manajer Pemasaran, Manajer Pelayanan, Manajer Keuangan, dan Manajer Developer. 4. Pesaing dan keunggulan pesaing. Pesaing dalam bisnis ini ialah aplikasi jual beli online yang ada di internet seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan lain-lain. Keunggulan dari usaha kami ialah memberikan wadah para UMKM di Indonesia sehingga dapat memberi ruang dan dapat berkarya sehingga dapat bekerja sama antar UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Target pelanggan dan ketersediaan pasar. Untuk target konsumen kita menjangkau seluruh masyarakat. Dengan adanya UMKM online, maka jangkauan pemasaran pun dapat menjadi lebih luas dan sebagai salah satu penyokong ekonomi nasional. UMKM online juga dapat menghapus sekat yang membatasi
adanya interaksi produsen dengan konsumen, sehingga pembeli bisa lebih mudah mendapatkan barang yang diinginkan dengan harga yang lebih transparan. Untuk cara pembeliannya, kita menyediakan alat digital, yakni berupa aplikasi dan sosial media. Strategi pemasaran dan akuisisi pelanggan. Untuk pemasarannya, kita akan memberi pelayanan yang lebih kepada konsumen, membuat mereka terkesan dengan menawarkan berbagai keuntungan dengan memesan produk atau jasa di tempat kita. Dan selain itu, pemasarannya kita menggunakan strategi pasang iklan semenarik mungkin di berbagai platform sosial media agar orang mengetahui dan mengingat iklan kita. Dengan bentuk platform digital, masyarakat akan lebih mudah tertarik untuk menggunakan aplikasi yang kami buat, karena kami akan mendesain lebih menarik, segar, dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis ini kedepannya akan berkembang pesat dikarenakan kami sangat bagus dalam mengatur produk, mengatur keuangan, dan juga sistem pemasaran yang sangat bagus. Oleh karena itu, kami yakin bisnis ini akan berkembang pesat dengan dukungan alasan-alasan tersebut. Survei dan observasi tempat yang berpotensi. Salah satu cara untuk mengembangkan usaha Anda adalah dengan membuka cabang usaha di tempat-tempat yang berpotensi terjadi penjualan yang tinggi. Hal itu dimulai dengan meneliti berbagai tempat yang memiliki target pasar. Survei dan observasi tempat yang berpotensi. Salah satu cara untuk mengembangkan usaha Anda adalah dengan membuka cabang. Salah satu cara untuk mengembangkan usaha Anda adalah dengan membuka cabang usaha di tempat-tempat yang berpotensi terjadi penjualan yang tinggi. Hal itu dimulai dengan meneliti berbagai tempat yang memiliki target pasar. Lakukanlah survei dan observasi tempat dan lokasi yang ingin Anda buka. Mulailah dengan mencari tahu apakah tempat itu membutuhkan produk yang Anda jual. Buatlah pertanyaan-pertanyaan seperti berapa jumlah orang yang lewat di tempat itu, berapa banyak orang yang kemungkinan akan membeli produk Anda, seberapa mudah akses logistik, dan kebutuhan ketika Anda buka cabang di tempat itu, sehingga data observasi bisa dikumpulkan dan menjadi pertimbangan apakah tempat itu adalah tempat yang tepat untuk membuka bisnis Anda. Mengikuti beberapa acara pameran dan festival, mendukung eksistensi dari produk Anda. Ikutilah acara pameran atau festival seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Dengan ini produk Anda akan dikenalkan kepada masyarakat lebih luas. Pameran dan festival adalah salah satu tindakan pemasaran yang cukup terjangkau dan bisa mendapatkan lebih banyak manfaat seperti mengenai vendor-vendor baru, mengetahui kompetitor bisnis Anda, dan juga mendapatkan calon-calon pelanggan setia Anda. Membangun relasi antar sesama pengusaha. Menjalankan usaha bukan cuma sekedar berdagang sendirian, tetapi juga menambah relasi yang lebih banyak. Semakin banyak relasi, semakin mudah mencari vendor-vendor yang terpercaya. Selain itu juga, dengan semakin banyaknya relasi yang Anda miliki, akan membuka peluang untuk memperluas wilayah bisnis Anda. Meningkatkan mutu pelayanan ini adalah bagian yang tidak kalah pentingnya dalam mengembangkan bisnis Anda. Ketika Anda menerima kritik dan saran dari pelanggan, Anda bisa memperbaiki hal-hal yang kurang menyenangkan dari pelanggan. Hal ini dapat membuat mutu pelayanan Anda semakin baik. Gunakan media sosial untuk memasarkan produk Anda, seperti Facebook, Instagram, Line, WhatsApp, dan juga BBM. Berikut saya akan menjelaskan rencana anggaran biaya yang terdapat pada proposal kelompok kami, yaitu yang pertama, pembuatan desain grafis logo dengan biaya 25 juta rupiah. Susul kedua, pembuatan platform digital dengan biaya 100 juta rupiah. Yang ketiga, biaya survei dan transport dengan biaya 1 miliar rupiah. Yang keempat, biaya pemasaran dengan biaya 100
juta rupiah. Yang kelima, kantor operasional dengan biaya 100 juta rupiah. Yang terakhir, biaya pemeliharaan platform dan bisnis dengan biaya 100 juta rupiah. Total dari semua anggaran yang ada di proposal kelompok kami dengan jumlah 1.425 juta. Tahap selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lampiran yang berisi pada ketua kelompok serta anggota yang ikut. Berikut dapat dilihat dalam proposal kami. Sekian dari kelompok kami. Berikut data-data yang dapat saya jelaskan dari proposal yang telah kami buat. Saya selaku anggota dengan Ketua Henwa mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.